Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Ika. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang suatu materi kuliah, tentang suatu materi perkuliahan aku, di mana materi ini terdapat di mata kuliah psikologi konseling. Jadi dosen kami memerintahkan kami atau menyuruh kami untuk menjelaskan tentang teori tersebut, yaitu psikoanalisa. Baiklah, karena saya mendapat di bagian teknik psikoanalisa dan kelebihan dan kekurangan teknik psikoanalisa, maka saya akan menjelaskan akan hal tersebut. Jadi kalau kalian penasaran dan ingin tahu hal tersebut, let's get started. Dalam bagian teknik psikoanalisa, alangkah baiknya dulu ketika kita ingin menjelaskan tentang teknik psikoanalisa, kita mengetahui dulu tentang apa itu teknik psikoanalisa. Nah, teknik psikoanalisa ini adalah suatu teknik yang mana teknik ini dilakukan oleh seorang terapis dengan cara apa? Dengan cara menggali pengalaman dan permasalahan terapisnya di waktu masa kecil atau kanak-kanak. Maka teknik ini itu lebih mengutamakan pada masa kanak-kanak, dan harus kita ketahui lagi bahwa teknik psikoanalisa ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Nah, yang mana Sigmund Freud ini pada masa dulu pun telah terdapat masalah pada masa kanak-kanak. Maka ketika Sigmund Freud membuat suatu teknik psikoanalisa ini lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan tentang kanak-kanak. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian atau makna dari teknik psikoanalisa ini, kita masuki kepada teknik psikoanalisa ini tersendiri. Apa saja sih teknik-teknik psikoanalisa ini? Nah, sebelum itu kita mesti mengetahui dulu juga nih, teknik itu adalah suatu tata cara penerapan ilmu, yaitu cara-cara penerapan ilmu yang telah kita dapatkan untuk menyelesaikan masalah individu manusia gitu. Jadi, teknik itu adalah suatu tata cara. Nah, jadi bagaimana sih Sigmund Freud membuat di teknik psikoanalisa ini? Ada di sini, menurut referensi yang saya dapat, ada 4 teknik yang Sigmund Freud kemukakan untuk mengentaskan permasalahan manusia. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, yang kedua yaitu interpretasi mimpi, dan yang ketiga adalah transference, and the last one, yang terakhir adalah resistensi. Ada 4 teknik tersebut yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam teknik psikoanalisa ini. Kita lanjut kepada teknik yang pertama yaitu asosiasi bebas. Nah, dari judulnya saja dapat kita pahami bahwa asosiasi bebas mengemukakan sesuatu pendapat. Di sini adalah teknik yang digunakan oleh Sigmund Freud kepada kita dengan cara penyembuhan dengan cara berbicara. Di mana maksud penyembuhan dengan cara berbicara, konselor diminta untuk mengemukakan segenap perasaan. Teknik ini memberikan kebebasan kepada klien ataupun yang sedang terkena masalah tersebut untuk mengemukakan segenap permasalahan yang terdapat di dalam hatinya, pikirannya, keadaannya. Jadi si klien tersebut dituntut untuk berbicara. Ayo bicara gitu, apa aja yang sedang kamu rasakan. Baik pembicaraan yang dibicarakan oleh klien itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, yang mesti kita ketahui lagi, asosiasi teknik ini memudahkan konselor. Fungsi dari asosiasi bebas ini agar si klien tersebut dapat menghubungkan masa yang dirasakan saat ini atau sekarang ini dihubungkan dengan masa lalu. Intinya tidak luput atau tidak terlepas dari pengalaman masa lalu. Sangat dituntut untuk si klien berbicara, karena yang berbicara di teknik ini adalah si klien tersebut. Si klien tidak diberi batasan dalam pembicaraannya, karena di sini adalah menggunakan teknik asosiasi bebas apapun yang akan diutarakannya. Selanjutnya, teknik yang kedua yang digunakan oleh Sigmund Freud adalah interpretasi mimpi. Nah, berbicara tentang interpretasi mimpi, kita mesti mengetahui dulu bahwa interpretasi itu adalah suatu penafsiran atau tafsiran, sedangkan mimpi itu adalah mimpi. Maka
di teknik ini adalah interpretasi mimpi, mengemukakan segenap mimpi. Nah, penjelasan dari teknik interpretasi mimpi. Interpretasi ini adalah mana si klien mengemukakan segenap mimpinya kepada konselor. Nah, apa sih tujuan klien mengemukakan mimpi terhadap konselor? Sebenarnya apa itu mimpi? Nah, di teknik ini Sigmund Freud mengartikan bahwa fungsi mimpi adalah segenap dorongan, kebutuhan, atau ekspresi seseorang yang tidak disadari akan direpresi dan termanifest dalam mimpinya. Maka itu adalah fungsi mimpi. Inti dari interpretasi mimpi ini adalah di mana klien diajak oleh konselor untuk menafsirkan mimpi-mimpi yang dialami ketika ia tidur, dan konselor mengajak si klien untuk menafsirkan mimpi tersirat dalam mimpinya. Mimpi tersebut berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Maka itu adalah interpretasi mimpi. Teknik ini yang digunakan oleh Sigmund Freud, teknik yang kedua. Nah, si klien tersebut, jadi konselor dan klien ketika klien mengungkapkan mimpinya, maka sama-sama konselor mengajak klien untuk menafsirkan apa sih maksud dari mimpi si klien tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis transferensi. Nah, yang selanjutnya adalah analisis transferensi. Ini adalah teknik yang ketiga yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dari analisis transferensi ini adalah pengalihan sikap, perasaan, dan khayalan si pasien. Ketika teknik transferensi ini dijalankan, maka akan muncul perasaan benci, perasaan khawatir, kecemasan, ketidaksukaan kepada yang diungkapkan oleh klien, yang mana objek sasaran kebencian tersebut atau kecemasan tersebut adalah konselor itu tersendiri. Maka di sini seolah-olah si klien mengungkapkan perasaan tersebut lagi kepada konselor. Sebenarnya perasaan tersebut bukan diungkapkan kepada konselor, akan tetapi di sini konselor segoyanya konselor yang menjadi orang yang dibenci tersebut atau orang yang dicemaskan tersebut. Setelah si klien mengungkapkan ataupun menceritakan segala pengalaman ataupun kecemasan terhadap masa lalu yang mana konselor menjadi objeknya, maka di sini tugas konselor ada menganalisis pengalaman si klien pada masa kecilnya, guys. Pengalaman klien di masa kecilnya. Jadi ketika si klien mengungkapkan, maka langsung oleh si konselor untuk menganalisis atau menganalisa terhadap perkataan klien. Terutama yang terpenting adalah hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Maka di situ konselor dituntut untuk serius dan benar-benar menganalisis dan melihat bagaimana sih pengutaraan si klien tersebut. Dengan analisis transferensi ini, si klien diharapkan untuk mampu mengatasi masalahnya dengan bantuan konselor. Ketika yang ketiga yaitu analisis transferensi, maka yang keempat adalah analisis resistensi. Yang mesti kita ketahui, teknik yang terakhir ini adalah teknik di mana klien menolak untuk berlangsungnya terapi di antara klien dan konselor, menolak untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi kecemasan di si klien tersebut. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri oleh si klien itu tersendiri. Nah, disinilah ketika si klien membatalkan atau meresistensikan, tidak ingin mengungkapkan permasalahannya, disinilah klien konselor dapat mengenali apa sih alasan si klien tersebut untuk menolak. Alasan klien menolak untuk melakukan resistensi. Begitu juga sebaiknya hal ini dimulai dari hal-hal yang tampak oleh resistensi konselor tersebut. Intinya si konselor tetap harus melihat mengapa alasan atau argumentasi si klien untuk menolak melakukan terapi tersebut, guys. Jadi, hal yang terpenting ketika teknik ini dilakukan adalah sikap terapeutik. Bagaimana tuh maksudnya sikap terapeutik? Yaitu hubungan interpersonal antara konselor dan klien. Di antara konselor dan klien mesti memiliki hubungan komunikasi yang baik, karena kunci ataupun yang paling utama ataupun yang terpenting dalam melakukan teknik tersebut adalah komunikasi. Karena obat seorang konselor ataupun konselor adalah komunikasi. Hubungan interpersonal antara klien dan konselor sangat dibutuhkan dan kerjasama mereka sangat dibutuhkan. Maka konselor mesti pandai dan mampu mengotak-atik perkataannya agar dapat menghipnotiskan si klien tersebut. Maka inilah teknik-teknik dalam
teknik-teknik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam psikoanalisa. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan, maka akan saya ulas singkat-singkat. Adapun setiap sesuatu atau teknik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sebagai manusia ya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Lalu apa sih kelebihan dari teknik psikoanalisa ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa teknik analisa ini memakai sarana wawancara saat terapi berlangsung. Nah, wawancara ini merupakan hal yang terpenting loh guys. Dengan wawancara, kita bisa mengetahui atau konselor bisa mengetahui langsung si hati si klien tersebut. Apa sih yang diutarakan oleh klien karena menggunakan teknik wawancara, di mana klien dan konselor dihadapkan banding satu, yang mana konselor mendengar dan klien mengutarakannya. Jadi teknik ini kelebihannya adalah itu salah satu. Kelebihan teknik ini juga adalah pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadiannya. Di setiap perkembangan kepribadian seseorang tidak lepas dari masa kanak-kanaknya guys, karena sesuatu itu ditentukan oleh masa kanak-kanak. Tapi menurut teori ini ya, jika kita pikir hal itu juga benar loh. Setiap sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh masa kanak-kanak. Di teori ini, Sigmund Freud sangat menggunakan atau mengambil ataupun melihat masa kanak-kanak untuk menuju perkembangan kepribadiannya ke depan. Dan kelebihan dari teknik ini adalah kehidupan mental individu dapat dirasakan. Kehidupan mental individu dapat dirasakan sehingga konselor tersebut mampu meredakan permasalahan atau membantu mengatasi permasalahan si konselor tersebut dan memberi arahan. Karena kenapa? Si konselor sudah mengetahui mental individu tersebut dan konselor mampu memahami mental individu. Dan terakhir yaitu pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis mimpi-mimpi, resistensi dan esperansi. Maka itu adalah salah satu kelebihan dari teknik ini, sehingga si konselor dengan mudah untuk membantu si klien dalam menghadapi masalahnya. Dan selanjutnya adalah kekurangannya. Teman-teman, jadi salah satu yang menjadi kekurangan dari teknik ini adalah terlalu menekankan masa lalu. Boleh sih menekankan masa lalu, tapi di teknik ini seolah-olah kehidupan ditentukan oleh masa lalu. Padahal kehidupan seseorang tidak selalu ditentukan oleh masa lalu. Dia bisa merubah hidupnya di masa sekarang. Mungkin ada sebagian orang yang buruk di masa lalu, akan tetapi di masa hidupnya sekarang lebih cerah dan lebih menguntungkan. Namun sayangnya teknik ini hanya sangat memperdulikan masa lalu atau seolah-olah hidup ini hanya ditentukan oleh masa lalu. Maka ini merupakan salah satu kekurangan dari teknik psikoanalisa. Dan selanjutnya adalah terlalu minimalisirkan rasionalitas. Dan ini juga bisa dilihat dari kekurangannya, kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Bagaimana sih waktu pelaksanaannya, kapan dan bagaimana biaya yang ditentukan oleh konselor tersebut. Dan yang terakhir, kekurangan dari teknik ini adalah pandangan yang terlalu deterministik, nilai terlalu merendahkan martabat manusia. Mungkin ini aja kekurangan dari teknik ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke guys, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teknik dan kelebihan kekurangan dari teknik psikoanalisa. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua dan ini menjadi bahan referensi kuliah kalian ataupun tugas kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian menurut kalian ini adalah bermanfaat. See you on the top. Bye-bye. Asia.